Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir kami yang bertemakan kriptografi dengan judul When Tempest. Yang pertama ada Miss Nelmiawati sebagai manajer proyek. Dan untuk anggota tim yang pertama dengan saya sendiri di Accounting Room, selanjutnya Surya Sinta Widya, dan yang terakhir Muhammad Satria. Adapun materi yang akan kami jelaskan yang pertama, apa itu one-time pad, kedua, apa itu enkripsi dan dekripsi, ketiga, sistem one-time pad, keempat, mengapa OTP terbukti aman, dan yang terakhir, proyek keluaran. Setiap metode enkripsi menggunakan algoritma tertentu yang disebut cipher untuk menenkripsi dan mendekripsi pesan. Cipher adalah serangkaian langkah yang terdefinisi dengan baik, yang digunakan untuk menenkripsi dan mendekripsi pesan. Ada beberapa metode untuk membuat ciphertext. Yang pertama, transposition, yang kedua, substitution, dan yang terakhir, one-time pad. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang one-time pad. Untuk penjelasan one-time pad akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Satria. Baik, one-time pad. Jadi one-time pad adalah sistem kriptografi yang aman secara pribadi, yaitu teks biasa yang dikombinasikan dengan kunci rahasia menciptakan karakter baru, yang kemudian digabungkan dengan teks biasa untuk menghasilkan teks sandi. Selanjutnya, ada enkripsi dan dekripsi. Jadi apa itu enkripsi? Enkripsi adalah proses mengubah pesan atau informasi sehingga tidak dapat dilihat tanpa menggunakan kunci buka kunci. Kemudian untuk dekripsi adalah mengembalikan ciphertext ke plain text. Kemudian selanjutnya ada sistem one-time pad. Jadi sistem one-time pad itu ada aliran kunci harus panjang teks biasa, kemudian keystream tidak tergantung pada plain dan ciphertext. Kemudian setiap kali plain text berubah, kuncinya juga berubah. Kemudian pengirim dan penerima harus sinkron dan serangan aktif dapat dengan mudah dideteksi. Dan contoh one tap adalah sebagai berikut. Kunci acak, misalnya di sini saya taruh kalimat seperti ini. Dan pesan yang akan disandi saya contohkan sebagai berikut, hello world. Dan algoritmanya adalah teks sandi sama dengan teks asli plus kunci. Kemudian untuk proses penjumpaan ini saya menuliskan dengan bilangan modulus 26. Kemudian akan menghasilkan penyandian sebagai berikut. Ini di bawah ini. Dan selanjutnya kode program akan dijelaskan oleh rekan saya Sinta. Baik, untuk kode program pertama kita perlu mengimport modul-modul yang package yang diperlukan. Kemudian kami membuat variabel bernama alphabet yang berisi huruf string ASCII letters. Kemudian untuk frame ini untuk window atau tampilan pada GUI-nya. Seperti seberapa besar atau ukuran window-nya, kemudian judul window-nya dan background warnanya. Kemudian frame input. Frame input ini akan berada di tengah window GUI. Kemudian ada input file. Di sini kami memakai entry untuk menerima input text atau file untuk di-encrypt atau di-decrypt. Selanjutnya, kemudian ada input key. Di sini kami juga memakai entry untuk menerima inputan dari key-nya. Kemudian dev library atau entry di sini untuk memilih file yang mau di-encrypt atau decrypt dengan membuka jendela file pada laptop. Kemudian message info ini untuk ketika key yang di-input itu kurang dari panjang dari teks yang akan di-encrypt atau decrypt, nanti dia akan menampilkan pesan error. Kemudian untuk reset di sini untuk menghapus inputan teks pada entry. Selanjutnya, kemudian generate OTP. Function ini merupakan function untuk membuat key OTP sesuai dengan panjang file yang akan di-encrypt. Di sini ketika menjalankan generate OTP ini akan menampilkan window baru. Kemudian ada button enter ini untuk menjalankan fungsi generate key. Selanjutnya, fungsi encrypt. Fungsi encrypt ini untuk mengencrypt file. Di sini, jika panjang key kurang dari panjang teks,
dia akan menampilkan pesan error. Kemudian, jika panjang key sesuai dengan panjang file, maka file atau teks akan di-encrypt. Cara kerjanya itu index file akan ditambah dengan index key, kemudian akan dimoduluskan dengan seberapa banyak indeks pada variabel alfabet. Kemudian setelah di-encrypt akan di-save dengan file bernama encrypt file. Selanjutnya adalah fungsi decrypt. Di sini akan mendecrypt file dari hasil dari encrypt yang tadi. Cara kerjanya sama, bedanya kalau di decrypt indeks dari key akan dikurang dengan indeks dari file yang akan di decrypt. Kemudian dimoduluskan dengan jumlah panjang variabel alfabet. Kemudian setelah di decrypt, file akan disimpan dengan nama file decrypt file. Selanjutnya, ini untuk button atau tombol-tombol pada GUI-nya. Di sini ada tombol generate OTP, choose file, encryption, decryption, dan tombol clear. Selanjutnya untuk project output akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea. Nah, ini merupakan tampilan hasil GUI OneTemplate-nya. Lalu, ini hasil dari encrypt dan decrypt-nya setelah sudah selesai di encrypt dan di decrypt. Dan yang ini adalah hasil input dan output file. Tampilan sebelah kiri ini adalah proses generate OTP-nya. Jadi kita bisa sesuaiin panjang key-nya itu sama dengan input filenya. Dan di sini contohnya 13 karena hello word-nya ditambah 2 tanda seru, dan yang di kanan itu kalau misalnya panjang key-nya itu tidak sepanjang input filenya atau teks aslinya. Jadi dia akan muncul errornya. Nah, selanjutnya ini hasil input dan output file txt dari encrypt dan decrypt OneTemplate-nya. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami jelaskan tadi bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya.